Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, yaitu sekitar 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Allah, terjadilah banjir hebat di Mekah yang derasnya air menghantam Ka'bah sehingga merusak dinding Ka'bah. Hal itu terjadi karena memang Ka'bah yang dibangun pada zaman Nabi Ibrahim itu hanya dibangun dan disusun dengan batu-batu saja, tanpa ada semen atau sejenisnya yang berfungsi untuk melekatkan batu-batu tersebut. Tinggi Ka'bah juga hanya seberapa dan tidak terlalu tinggi. Karena kondisi Ka'bah yang demikian dan tanpa adanya pagar yang mengitari dan melindunginya, maka Ka'bah mudah sekali terhantam oleh banjir yang turun dari gunung-gunung Mekah apabila terjadi hujan. Setelah banjir besar yang melanda Mekah, orang-orang Quraisy khawatir sewaktu-waktu Ka'bah bisa roboh. Oleh sebab itu bangunannya harus diganti dengan yang lebih kokoh. Akan tetapi mereka takut meruntuhkan Ka'bah terlebih dahulu sebelum merenovasinya, mengingat 35 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa dihancurkannya tentara bergajah milik Abraha yang hendak merusak Ka'bah. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy tidak ada yang berani dan takut ditimpa seperti apa yang telah menimpa Abraha 35 tahun lalu. Namun salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah nekat membongkar Ka'bah. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kalian ingin menghancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk memperbaikinya atau memperburuknya?" Mereka menjawab, "Kami ingin memperbaikinya. Kalau begitu Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang berbuat baik." Timpal Al-Walid bin Al-Mughirah. Akhirnya dia mulai mengambil kapaknya dan membongkar Ka'bah sedikit demi sedikit. Hari itu tidak ada seorang pun yang berani mengikuti dirinya membongkar Ka'bah. Orang-orang menanti apa yang akan terjadi pada hari itu. Khawatir Al-Walid bin Al-Mughirah terkena azab sebagaimana yang telah menimpa Abraha. Mereka berkata, "Jika dia ditimpa suatu musibah, kita tidak akan membongkar Ka'bah sama sekali dan kita kembalikan Ka'bah sebagaimana sedia kala. Namun jika ia selamat, berarti Allah telah ridho dengan apa yang akan kita lakukan, maka kita runtuhkan Ka'bah." Pada pagi harinya, Al-Walid bin Al-Mughirah tetap dalam keadaan sehat wal-afiat. Al-Walid bin Al-Mughirah pun kembali melanjutkan membongkar Ka'bah, dan akhirnya orang-orang ikut membantunya. Mereka kemudian membongkar Ka'bah seluruhnya hingga pondasi Ibrahim alaihissalam. Mereka menggali hingga mencapai pondasi batu hijau yang dulu diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semula mereka hendak menghancurkan pondasi itu, namun karena selalu gagal, mereka akhirnya membiarkannya dan menjadikannya sebagai pondasi bangunan Ka'bah yang akan dibangun. Mereka gantikan semua batu Ka'bah dengan batu yang baru kecuali pondasi Ka'bah dan batu Hajar Aswad. Orang-orang Quraisy itu mengambil batu-batu granit berwarna biru dari pegunungan di sekitar Mekah, sebagai bahan bangunan Ka'bah yang baru. Muhammad SAW ikut serta dalam proses pemugaran Ka'bah itu. Beliau juga ikut mengangkut batu-batu dengan cara memikulnya. Pembangunan Ka'bah itu diarsiteki oleh seorang berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Ketika mereka sedang membangun Ka'bah, salah seorang dari mereka berkata seraya mengingatkan, "Wahai kaum Quraisy sekalian, janganlah kalian menggunakan biaya untuk membangun Ka'bah kecuali dari penghasilan yang baik. Jangan sampai di dalamnya ada hasil zina, hasil jual beli riba, dan hasil sebab telah menzolimi seseorang." Inilah sebabnya kaum Quraisy kekurangan biaya tatkala membangun Ka'bah, karena mereka hanya membangun Ka'bah dengan uang yang halal. Akhirnya mereka tidak mampu membangun Ka'bah secara sempurna. Karena dananya tidak cukup, akhirnya mereka mengurangi panjang tembok. Di bagian utara, sepanjang kurang lebih 6 hasta atau 3 meter hanya dibangun rendah saja setinggi pinggang orang dewasa, yang kemudian disebut Hijr Ismail. Dengan demikian, tawaf menjadi tidak sah jika memasuki ruang itu karena Hijr Ismail masih bagian dari Ka'bah.
Pada pemugaran Ka'bah itu orang-orang Quraisy merubahnya tambah tinggi. Sebelumnya, Ka'bah tingginya hanya 9 hasta, kira-kira 4 atau 4,5 meter ditambah 9 hasta lagi menjadi 18 hasta, kira-kira 8 atau 9 meter, dan pintu Ka'bah dinaikkan sekitar 2 meter sehingga tidak lagi menempel di tanah. Pintunya dibuat hanya satu, sebelumnya 2 pintu, satu di bagian timur dan satu di bagian barat. Di dalam Ka'bah dibuat 6 tiang dalam 2 deretan. Di dalamnya juga dipasang tangga untuk naik ke atap. Di antara tujuan mereka melakukan hal ini adalah untuk memperkuat pondasi Ka'bah dan agar tidak terkena banjir saat hujan. Agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah. Karena sebelumnya pernah terjadi pencurian barang berharga yang ada di dalam Ka'bah. Bagi yang ingin masuk Ka'bah, harus minta izin terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy. Ketika saatnya peletakan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, terjadilah perselisihan. Masing-masing kabilah mengklaim lebih berhak dari kabilah yang lain untuk meletakkannya. Bahkan di antara mereka ada yang menawarkan solusi perang dan angkat senjata. Kala itu datang warga Bani Abdiddar, membawa mangkuk yang penuh darah. Mereka dan warga Bani Adi sepakat mengambil jalan perang hingga titik darah penghabisan. Sejak itu warga Quraisy pun sempat menarik diri sampai 4 atau 5 malam. Kemudian mereka berkumpul kembali di masjid guna bermusyawarah dan mencari jalan tengah. Seorang yang paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzum memberi saran. Jadikanlah orang yang pertama kali masuk pintu masjid ini melalui pintu Bani Syaibah, sebagai orang yang memutus masalah yang kalian perselisihkan. Dan ternyata keesokan harinya, orang yang pertama masuk masjid dari pintu Bani Syaibah adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mengetahui orang yang akan menyelesaikan masalah mereka adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung setuju. Ini Muhammad, seorang pemuda yang jujur, kami ridho kepadanya. Ketika hal itu disampaikan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku sebuah kain. Kemudian beliau mengambil batu Hajar Aswad, dan meletakkan batu itu di atas kain tersebut. Beliau kembali bersabda, silakan masing-masing kabilah memegangi pinggir kain ini dan mengangkatnya bersama-sama. Mereka lantas bersama-sama menjalankan saran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat semula, Hajar Aswad pun ditempatkan langsung oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, pembangunan pun kembali dilanjutkan. Sebab, masing-masing merasa puas akan keputusan tersebut. Setelah pemugaran Ka'bah selesai, berbagai macam gambar, barang-barang berharga, dan berhala Hubal kemudian ditaruh kembali di dalam Ka'bah. Diriwayatkan Al-Masuti, ada sekitar 60 gambar di dalam Ka'bah, di antaranya gambar Nabi Ibrahim alaihissalam sedang memegang panah untuk mengundi yang disebut juga dengan istilah aslam, gambar Nabi Ismail alaihissalam tengah menunggang kuda dan membagikan hadiah pada manusia, dan juga gambar anak-anak mereka hingga Qusay bin Kilab. Di setiap gambar, ada Tuhan milik pemilik patung, termasuk tata cara menyembahnya dan perbuatan yang terkenal dari Tuhan tersebut. Ketika peristiwa Fatu Makkah, Nabi Muhammad SAW hendak menyempurnakan pembangunan Ka'bah. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW tidak sepakat dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy tersebut, karena mengubah posisi Ka'bah sebagaimana ketika dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun beliau memilih untuk menahan egonya atas kebenaran sejarah, dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas. Sehingga niat tersebut diurungkan. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya, kutempelkan pintunya ke tanah. Kubuatkan baginya satu pintu di timur dan satu pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anhu mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu.
Aisyah radhiyallahu anhu pernah bercerita, Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Jadar, apakah ia termasuk Ka'bah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Aku bertanya, lantas kenapa mereka tidak memasukkannya menjadi bagian Ka'bah? Beliau menjawab, sesungguhnya biaya yang disiapkan kaummu, yaitu Quraisy, untuk membangun Ka'bah tidak cukup. Aku bertanya, kenapa pintunya dinaikkan tinggi? Beliau menjawab, itu sengaja dilakukan oleh kaummu agar mereka bebas memasukkan ke Ka'bah siapa yang mereka sukai, dan mereka bisa melarang siapa yang mereka kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1584 dan Muslim nomor 1333. Sementara gambar-gambar dan berhala yang ada di dalam dan luar Ka'bah dihapus dan dihancurkan Nabi Muhammad ketika peristiwa Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Merujuk buku Sejarah Hidup Muhammad SAW dari Muhammad Hussein Haikal, 2015. Nabi Muhammad SAW memandang dan mengamati gambar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam dinding Ka'bah itu cukup lama. Beliau tidak terima kalau salah satu kekasih Allah itu dilukiskan sedemikian rupa, dengan memegang aslam. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka, yang membuat lukisan Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW. Setelah mengamati semua gambar yang menempel di dinding dalam Ka'bah itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghapus semuanya. Semuanya, sehingga tidak ada satupun lukisan dan berhala yang tersisa di Ka'bah. Demikian sekelumit kisah pemugaran Ka'bah pada zaman Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.